Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jamaah kajian Ummahat Yogyakarta yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan membahas kitab Sahih Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Imam Bukhari. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kaum muslimin seperti Imam Bukhari. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan, mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan dari kitab Sahih Adabul Mufrad. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman jamaah yang berbahagia, monggo silahkan seperti biasa. Sebelum kita masuk ke materi, tengok kanan kiri, mbok menawi ada yang baru datang, mbok menawi ada yang belum punya kitab. Yuk kita ajak berbarengan, silahkan. Tengok kanan kiri depan belakang. Dan ini bagian dari kepedulian kita terhadap saudari-saudari kita. Sudah? Bagi teman-teman yang memungkinkan bukunya atau kitabnya diangkat, maka itu lebih baik. Ya, karena di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, tidak menjadikan buku, kitab, apalagi Al-Quran berada sejajar dengan kaki kita. Ya Masya Allah. Kenapa teman-teman? Tidaklah saya membagi hal ini kecuali tanda cinta saya kepada teman-teman semuanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya ilmu itu bukan hanya banyak-banyakan, bukan hanya lengkap di catatan, tapi ilmu yang disertai dengan adab itulah ilmu yang Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Dan adab harus kita ketahui, harus kita pelajari sebelum ilmu. Maka di antara bentuk adab kita terhadap ilmu adalah mempelajarinya kembali. Di antara bentuk adab kita terhadap buku adalah tidak menjadikan buku tersebut sejajar dengan kaki kita. Ya, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu harus diangkat. Ya, bahkan disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hammalatil Quran, kita tidak boleh menaruh sesuatu di atas Al-Quran. Jadi kalau ada balpen, ada buku, maka bukunya ditaruh di bawah Al-Quran. Ya. Dan ini seharusnya kita bersama-sama lakukan. Karena kita ingin agar Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita. Baik teman-teman, silahkan dibuka baik yang online maupun yang offline. Silahkan dibuka halaman 435. Ya, terakhir kemarin kan 434 kan? Ya, yang tentang bersin menguap. Ya, sekarang 435. Baik, disebutkan oleh Qatadah dari Anas. Dan disebutkan dari Mu'ad, yang dimaksud di sini adalah Mu'ad bin Jabal. Qala ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini menunjukkan ketika Mu'adz bin Jabal berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan ketawaduan Mu'adz bin Jabal dan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan dalam hadis ini, beliau mau satu kendaraan, satu hewan tunggangan bersama para sahabat-sahabatnya. Dan kita sebagai umatnya hendaklah meneladani beliau. Tidak ada salahnya ketika kita sebagai seorang guru harus satu kendaraan dengan murid-muridnya. Tidak ada salahnya ketika seorang guru harus berjalan beriringan dengan murid-muridnya. Ya, Rasulullah SAW biasa beliau beriringan berjalan bersama para sahabat. Rasulullah biasa satu tunggangan dengan para sahabat. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia. Ya, baik. Faqala ya Mu'adz. Masya Allah. Ya, Rasulullah memanggil Mu'adz dan Mu'adz pun beliau mengatakan, qultu labbaik wa sa'daik. Ya, ketika dipanggil maka Mu'adz langsung menyaut. Ya, Mu'adz langsung menerima panggilan Rasulullah SAW, menyambut panggilan Rasulullah SAW dengan mengatakan labbaik wa sa'daik. Apa itu labbaik wa sa'daik? Labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Wa sa'daik, dan aku memenuhinya dengan penuh kebahagiaan. Masya Allah. Thumma qala mithlahu salasan. Maka kemudian Mu'adz berkata itu 3 kali. Labbaik wa sa'daik. Mu'adz langsung menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sikap orang-orang beriman. Apabila ada perintah panggilan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak menunggu lama mereka menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Begitu pula dengan Mu'adz, ketika Rasulullah SAW memanggil maka tidak menunggu lama, Mu'adz pun langsung memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah ya, Rasulullah tuh baik banget kepada sahabatnya. Lagi berada di hewan tunggangan saja, beliau mengajarkan ilmu kepada Mu'adz. Apa kata Rasulullah SAW? Hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Masya Allah, lihat teman-teman. Hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Ya Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya Allah atas para hambanya? Jadi Allah itu teman-teman punya hak yang seharusnya kita laksanakan apa yang menjadi haknya Allah. Berarti kalau haknya Allah adalah kewajiban kita. Yo, kalau saya boleh tanya, apa haknya Allah dan apa kewajiban kita teman-teman? Beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semuanya. Pertama, Mu'adz mengatakan qultula, ya, atau biasanya para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya sahabat-sahabatku, apakah engkau tahu begini? Sebagai adab mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini bagian adab. Masya Allah. Bukan berarti para sahabat itu tidak tahu. Terkadang mereka tahu, tapi mereka mencoba untuk mendahulukan adab dan mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Masya Allah. Ini dalam banget maknanya. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, bukan Mu'adz langsung begini ya Rasulullah, bukan. Tapi Mu'adz mencoba menghargai Rasulullah SAW untuk menjelaskan lebih detail. Karena Mu'adz tahu bahwa di depannya itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah sikap para sahabat ridwanullahi alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah azza wajal. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Termasuk di antara haknya Allah adalah kita menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat teman-teman, di antara bentuk kebaikan kita, di antara bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Masya Allah. Dan di zaman sekarang kita tahu banyak orang-orang mulai tergoda dengan harta, walaupun caranya ternyata bukan cara yang Allah ridhoi. Caranya kadang memakai cara instan, ya, yang
mereka pakai adalah dengan cara yang tidak Allah ridhai. Lebih parah lagi, ada kalanya orang-orang menginginkan harta tetapi memakai cara yang justru menyekutukan Allah. Ada ceramah, tapi ini pakai bahasa Arab, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau ceramah, dan ini kita bisa ambil hikmahnya teman-teman. Saya coba untuk translate dan menjelaskan tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Kalau mau teman-teman lihat ceramahnya beliau ada di YouTube. Beliau mulai cerita. Kata beliau begini, ada seorang laki-laki dari murid beliau itu yang memiliki tetangga. Dan bertanya kepada Syekh Abdul Razak, ya Syekh, saya punya tetangga. Jadi beliau cerita, saya punya tetangga. Tetangga saya itu dia tidak bekerja, dia juga tidak berbisnis, dia juga saya lihat tidak sibuk dengan apapun, tapi hartanya bergelimang, hartanya banyak sekali. Maka kata beliau yang bertanya kepada Syekh Abdul Razak ini, maka di suatu hari saya penasaran, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh tetanggaku, gitu kan ya? Kan fitrah, biasanya manusia itu, nah ini dia, yang menjadi penyakit di antara penyakit kebanyakan kita itu terlalu fudul. Fudul itu terlalu kepo dengan urusan orang. Ya, maka laki-laki ini pun bertanya kepada tetangganya, wahai tetanggaku, aku tuh penasaran. Nah, ini kira-kira diperbolehkan apa enggak dalam Islam? Kalau sifatnya tabayun boleh. Kan daripada dia berburuk sangka. Maka kalau sifatnya tabayun, saya mau bertanya, sebenarnya apa sih yang terjadi pada dirimu? Kok hartanya banyak, tapi kamu tidak bekerja? Agar saya tidak suudzon kepadamu, tolong jelaskan kepadaku. Nah, itu tabayun, boleh? Ya. Daripada kita nanti bersuudzon, oh ada tetangga kita yang tiba-tiba kaya raya, jangan-jangan melihara babi misalnya ya. Jangan-jangan memelihara tuyul. Boleh nggak kita tanya kepada tetangga kita? Boleh, dan itu tabayun. Maka laki-laki ini pun dia bertanya kepada tetangganya, apa yang terjadi dengan dirimu? Bagaimana saya tuh pengen kaya dirimu? Maka tetangganya bilang, kalau saya mau menceritakan kepadamu, apakah kamu nanti mau mengikuti apa yang saya anjurkan? Saking pengennya laki-laki ini menjadi kaya raya, maka dia bilang, siap, saya mau mengikuti anjuranmu. Ya Allah teman-teman, ternyata apa coba yang dilakukan? Yang dilakukan ternyata laki-laki ini menyuruh orang yang bertanya ini untuk pergi ke laut di setiap matahari akan tenggelam, ya, atau ketika matahari tenggelam. Pergi ke laut dan dia berikan nama-nama, ada namanya ini, namanya itu, nama-nama jin. Tolong jangan ditiru, ya, nama jin. Dan kata si laki-laki kaya ini, tolong kamu nanti kalau sudah pergi ke laut panggil nama-nama ini. Nanti dari tengah laut itu ada makhluk yang besar yang akan memanggilmu. Kira-kira menurut ibu-ibu, laki-laki ini yang tidak kaya raya ini mengerjakan apa yang dianjurkan oleh laki-laki yang kaya atau enggak? Kan pengen kaya juga. Iya benar, melaksanakan apa yang dianjurkan laki-laki kaya ini. Akhirnya dia pun mendatangi laut di waktu matahari akan sedikit lagi tenggelam. Dan ketika matahari tenggelam, apa kata Rasulullah SAW? Disitulah tanduk-tanduk syaitan muncul. Gitu kan kata Rasulullah. Maka ketika itu dia pun memanggil nama-nama yang diperintahkan oleh tetangganya yang kaya raya. Dia panggil fulan. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi ada makhluk beneran. Ada makhluk dari tengah lautan yang memanggil namanya dia. Dia kaget, ya kan? Dan makhluk itu memerintahkan kepada laki-laki ini, yang pertama, wahai laki-laki, kalau kamu pengen diberikan ya kekayaan, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, lihat syaratnya apa coba? Pertama, tinggalkan sholat. Dia mulai nih, tinggalkan sholat. Maka laki-laki ini pun berpikir ulang, ya. Dan dia mengatakan, kalau untuk urusan sholat saya tidak akan pernah meninggalkan sholat. Karena laki-laki ini dididik oleh kedua orang tuanya untuk istiqomah dalam sholat. Nah ini pentingnya kita teman-teman mengawal anak-anak kita, terutama di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu jangan main-main. Kita kawal anak-anak kita, terutama anak laki-laki, untuk sholat di masjid.
Karena ini menjadi pondasi utama. Kalau kita lengah sebentar, ya, kalau kita nggak fokus mengawal anak-anak kita sholat di usia 7 sampai 10 tahun, khawatirnya nanti kebablasan. Ya, kebablasan anak kita tidak dibiasakan sholat di usia-usia yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mengatakan, saya tidak mau meninggalkan sholat. Sholat itu adalah prinsip hidupku. Yang terjadi apa? Setannya ngamuk-ngamuk, jinnya ngamuk-ngamuk. Ya, pas ketika si laki-laki ini balik lagi ke rumah, kemudian tetangganya langsung menyambutnya dengan keadaan marah-marah gitu ya, kesurupan. Kenapa? Kata tetangganya, aku didatangi oleh jin dari laut ini dan dia mengatakan kamu salah kirim orang gitu ya. Salah kirim orang. Jadi subhanallah ya akhwat. Ya, faidah dari cerita ini bahwa sesungguhnya jangan pernah meminta kekayaan kepada jin. Jangan pernah meminta kekayaan kepada dukun, tapi mintalah rizki, kekayaan dari Allah Al-Ghani. Allah itu punya satu nama di antara Asmaul Husnanya Allah. Apa nama Allah? Al-Ghani. Allah dat yang maha kaya. Ar-Razzaq, Allah dat yang maha memberikan rizki. Ya, baik. Jadi tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Begitu pula Rasulullah SAW mengajarkan doa. Doanya dihafalkan teman-teman? Apa doanya? Masih ingat enggak? Doa agar dijauhkan dari kesyirikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal apa belum? Belum? Mau ditulis? Mau? Boleh. Ya Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Wa ana a'lam, dan saya pun mengetahuinya. Jadi kita tahu bahwa itu tuh nggak boleh, itu tuh syirik, tapi kita melakukannya. Maka kita berlindung kepada Allah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiruka, dan saya memohon ampun kepadamu, lima la a'lam, atas apa-apa yang tidak saya ketahui. Ya Allah, doa ini harus terus dipanjatkan ya akhwat. Kenapa? Karena banyak orang-orang gak sadar, banyak di antara kita itu tidak sadar kalau ternyata kita telah menyekutukan Allah. Ya, termasuk di antaranya, ya, termasuk dari menyekutukan Allah adalah ketika kita melakukan amal salih dan niat kita bukan mencari ridhonya Allah. Nah, itu kan berarti kan bukan untuk Allah. Ya, banyak gak kita yang terjerembab dalam bab itu, teman-teman? Banyak. Ya. Banyak sekali. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari menyekutukan Allah, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Tsumma sarasa. Kemudian ketika beliau berkata kepada Mu'ad, ya, apa hak Allah Azza wa Jalla? Maka kemudian beliau berjalan bersama Mu'ad. Faqala ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Maka Mu'ad pun memenuhi panggilan Rasulullah dengan sebuah panggilan, labbaika wa sa'daik. Jadi boleh kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau ummah abati memanggil, nanti ya kalian menyambutnya dengan labbaik wa sa'daik. Atau kita dipanggil suami kita, cintaku, gitu ya. Habibati, apa biasanya teman-teman dipanggil suaminya apa? Istriku, gitu ya. Terus kita bilang ke suami kita, labbaik ya pangeranku, labbaik cintaku, labbaik kandaku. Itu boleh. Ya. Jadi panggilan labbaik itu bukan hanya ketika teman-teman umroh.
ketika teman-teman haji, labbaik Allahumma labbaik, bukan. Boleh dipakai ketika kita dipanggil oleh seseorang dan kita menyambut dengan kata labbaik. Kalau kita biasanya dipanggil suami kita, apa kita sambut? Dengan panggilan apa? Gih, gitu ya. Kenapa? Ibu, kalau dipanggil ada suami, masih ada suami? Kalau dipanggil suaminya, jawabnya apa, Bu? Oh, dalam. Masya Allah. Lembut-lembut orang Yogyakarta ya? Masya Allah. Dalam. Ummu Ali, kalau dipanggil suaminya bilangnya apa? Apa? Oh, masalah rahasia. Kalau lagi berdua ada kodenya, gitu ya. Masya Allah. Oke, baiklah ya, Masya Allah. Nah, iya, memang harus begitu ya. Jadi kalau misalnya dipanggil oleh suaminya lagi berdua, ada panggilan, nggih sayangku, ya cintaku, boleh. Ya, kan lagi berdua. Ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan qala, Masya Allah. Ini Masya Allah Rasulullah tuh ya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, apa haknya Allah? Dan kemudian Rasulullah bertanya, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla? Idza fa'alu dzalik, wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa haknya seorang hamba ketika hamba tersebut tidak menyekutukan Allah? Kan gantian berarti. Kalau seorang hamba tidak menyekutukan Allah, maka Allah kasih bonus apa? Allah kasih pahala apa? Maka kata Rasulullah SAW, an la yu'adzibahum. An la yu'adzibahum, itu artinya Allah tidak mengadab hamba tersebut. Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya, teman-teman, orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Doanya disempurnakan. Bukan hanya masuk surga saja, tapi yang paling nyaman, paling enak itu masuk surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kadang kita pengen surga tapi nggak menyebutkan itu. Maka yang paling baik di antara hamba Allah adalah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adakah seseorang yang masuk neraka terlebih dahulu kemudian diadab sebelum masuk surga? Ada. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang namanya masuk ke dalam api neraka. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita calon-calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama ya akhwat, ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaannya Mu'ad. Masya Allah. Kan gak sembarangan orang itu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gak semuanya. Siapa yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW selain Mu'ad yang disebutkan dalam sebuah hadis? Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ya, beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Dan Abdullah ibnu Abbas ini adalah anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad juga sama. Apa keutamanya Mu'ad? Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau membonceng Mu'ad. Adakah keutamaan beliau? Ya akhwat, apa keutamaannya Mu'ad bin Jabal? Masih ingat enggak? Keutamaannya apa? Beliau adalah dai pertama. Beliau adalah duta Islam pertama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kirim ke negeri Yaman. Mu'ad, Masya Allah. Dan Mu'ad ini adalah di antara sahabat, Masya Allah, yang memiliki banyak sekali keutamaan, Masya Allah. Sehingga ya tidak ragu kalau Rasulullah SAW membonceng Mu'ad. Ya, yang kedua, teman-teman, di sini kita bisa mengambil sebuah adab, ya, sebuah faidah diantaranya bagaimana Mu'ad bin Jabal memiliki adab yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ditanya, beliau mengatakan, apakah kamu mengetahui ya Mu'ad? Maka beliau mengatakan, la, tidak. Atau biasanya para sahabat mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ini ada adab dari para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di antara faidahnya bolehnya kita berbicara, mengulang apa yang sudah kita ucapkan itu 3 kali untuk meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Boleh. Ya. Satu, barangkali kalau kita menyampaikannya sekali barangkali belum dipahami oleh lawan bicara kita, maka kita boleh melakukan pengulangan dan pengulangan. Ya, tapi ada tapinya teman-teman, khusus bagi kita, wabil khusus para ibu.
Biasanya kalau ngomel-ngomel nggak jelas itu, ya, kita ngulangnya 3 kali atau lebih. Lebih. Anaknya nyaman apa enggak? Enggak. Ibu-ibu yang jawab. Ya. Jadi kalau kita, Masya Allah ya, kadang saking sayangnya kita kepada anak-anak ya, kita kadang sering mengulang-ulang. Dan Rasulullah SAW juga beliau ketika mengajarkan para sahabatnya, karena bentuk kasih sayang beliau terkadang mengulang sampai 3 kali. Jadi kaidahnya berapa kali ibu-ibu? Nah, sekarang dicatat ya. Kalau pas lagi memberikan nasihat untuk anak-anak, pas lagi mengajak anak-anak untuk sholat, 3 kali aja cukup. Ya, paling banyak itu paling maksimal ya, 3 kali cukup. Ya. Baik, kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil, bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Zat yang maha baik yang tidak akan pernah mendolimi hambanya. Apa bukti kebaikannya Allah dalam hadis ini? Di antara bukti kebaikannya Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapapun dari hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faidah yang terakhir yang bisa kita dapatkan di sini adalah hendaklah kita sebagai umat Rasulullah SAW dimanapun kita berada, jika ada kesempatan untuk berdakwah maka berdakwalah. Ajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kebaikan. Ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membuang-buang waktu. Ketika beliau bersama Mu'ad, maka beliau berdakwah. Beliau mengajarkan kebaikan kepada Mu'ad. Kalau kita teman-teman satu mobil sama teman kita, isi obrolannya apa? Emak-emak kumpul sama emak-emak. Ayo jujur, isi obrolannya apa? Makanan. Ya bagus. Apalagi? Baju syar'i yang lagi ngetren. Ya, apalagi? Sudah, makanan sama baju saja. Apa? Sekolah anak-anak ditanyain ya. Nah itulah emak-emak. Ya. Nggak rampung-rampung nanya sekolah anak-anak padahal anaknya baru usia 2 bulan. Ya. Itu ada loh, Masya Allah, saking pengennya emak-emak itu pengen menyekolahkan anaknya. Saya pernah diceritakan oleh admin satu, ada nenek-nenek punya anak, ya anaknya perempuan, masih hamil, ya datang ke satu. Terus ustadzanya tanya, ini yang mau didaftarkan siapa nggih? Yang mau didaftarkan calon cucu saya. Ya. Padahal masih di dalam kandungan, betul. Masya Allah, itu saking semangatnya nenek mencarikan sekolah untuk cucunya. Masya Allah. Jadi yang jelas ya, semoga Allah menjaga kita semuanya ya akhwat, di dalam obrolan-obrolan kita jangan sampai ada sesuatu yang justru membuat Allah Azza wa Jalla tidak ridho. Baik, kemudian di antara hadis berikutnya teman-teman ya yang ada di flyer adalah berdiri menyambut untuk sesama muslim. Ini diperbolehkan atau tidak? Maka berdiri untuk menyambut seseorang itu para ulama membagi 3 bagian. Tolong dicatat baik-baik. Yang pertama teman-teman, seseorang tidak diperbolehkan untuk berdiri. Nih, kita nggak diperbolehkan untuk berdiri dalam rangka menghormati orang yang tidak memiliki apa-apa dan dia pun duduk. Jadi kita tidak boleh nih. Misalnya yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim atau yang dilakukan oleh raja-raja Persia zaman dulu, rajanya duduk nih. Berarti dia nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, tapi dia duduk, punya kekuasaan, tapi dia nggak punya ilmu. Maka dilarang bagi para pengawalnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berdiri tanpa ada tujuan apapun. Nggak boleh. Yang dihormatinya duduk, ini nggak boleh. Ya, itu sifatnya adalah tidak diperbolehkan. Yang kedua, ya, berdiri hanya untuk sekedar menghormati saja. Itu juga nggak boleh. Berdiri hanya untuk sekedar menghormati. Ada orang datang kita berdiri, apalagi sambil menganggukkan kepala kita. Nah, itu nggak boleh. Ya. Dan yang ketiga ini yang diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Ketika seseorang berdiri untuk menyalami, menyambut, memberikan selamat kepada sesama muslim, itu boleh. Dalilnya mana? Diperbolehkan bagi seseorang untuk menyambut kaum muslimin, ya, dan dia diperbolehkan untuk menyalaminya. Di antaranya dalilnya ada di hadis ke 726, ada di halaman 436. Silahkan dibuka. Saya bacakan hadisnya.
akhbarani Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik anna Abdullah bin Ka'ab wa kana qaida Ka'ab min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddisu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ghazwati Tabuk fataballahu alaihi wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaubatillahi alaina hina shalla salatal fajri fatalqani an-nasu fawjan yuhanniuni bitaubati yaqulun litahnika taubatullahi alaik hatta dakhaltul masjid fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haulahu an-nas faqama ilayya Talha bin Ubaidillah yuharwiluh hatta safahani wa hanna'ani wallahi ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairu la ansaha li Talha. Ini saya nanti akan ceritakan. Jadi begini ceritanya. Teman-teman tahu di dalam peperangan yang pernah terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup itu ada namanya perang Tabuk. Perang apa namanya? Perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab. Ya Masya Allah, ini boleh juga kita belajar tentang peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Agar kita tahu betapa mulianya para sahabat ya untuk memperjuangkan Islam ini. Dan sejarah itu, sifatnya sejarah itu ya akhwat, tolong dicatat baik-baik. Sifat sejarah itu kata para ulama akan kembali terulang, terjadi, dan yang membedakan adalah tokohnya dan waktunya. Jadi nanti akan terjadi pengulangan di mana kaum muslimin itu akan berperang melawan orang-orang kafir dan Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kaum muslimin dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau kaum muslimin sudah tidak lagi takut kepada orang selain kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menangkan. Tapi selagi kaum muslimin dia takut hanya kepada hamba Allah, tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada apa-apa yang semestinya ditakutkan, maka Allah akan berikan kehinaan bagi umat Islam ini. Jadi pasti suatu hari kelak umat Islam ini akan jaya kembali. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa suatu hari kelak umat Islam ini akan muncul ya kejayaannya dari Spanyol. Dan ternyata data yang teman-teman bisa lihat di Spanyol hari ini dan di bagian Eropa di sana, justru saat ini hari-hari ini sedang banyak orang-orang yang awalnya bukan beragama Islam berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam yang sempurna ini. Berarti kan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu akan jaya kembali. Ya, nah perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah tepatnya di bulan Rajab. Apa penyebab perang Tabuk teman-teman? Ada yang tahu? Apa penyebabnya? Kalau boleh saya tanya yang teman-teman tahu tuh perang apa? Hah? Perang apa? Perang Badar. Tahun berapa, Bu? Katanya tahu tadi. Tahun? Ini kita ini ilmunya Masya Allah masih separuh-separuh ya. Katanya tadi perang Badar. Nggih, perang Badar tahun pinten, Bu? Nggak tahu. Tahun 2 Hijriah. Ya, dicatat tuh, diinget-inget. Ya. Perang Badar tahun berapa? 2 Hijriah. Dan apa penyebab perang Badar? Awalnya bukan perang. Ya awalnya hanya mencegat para kafilah dagang. Itu kan perang Badar. Berarti perang Badar itu perang yang awal-awal Rasulullah SAW berada di Madinah. Ya kan 2 Hijriah. Kalau perang Tabuk, ya perang Tabuk tahun 9. Berarti Rasulullah SAW sudah berada di Madinah kurang lebih 9 tahun. Ya. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Nah, Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Makanya perang Tabuk ini adalah peperangan yang awalnya ya adalah sebuah persiapan di mana sebelum perang Tabuk kaum Romawi atau pasukan dari Romawi ini menyerbu kaum muslimin. Nah, dan kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah informasi bahwa ketika kaum muslimin menang, maka ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan informasi orang Romawi akan menyerbu kaum muslimin di kota Madinah. Masya Allah, Rasulullah itu luar biasa. Sebelum diserbu oleh orang Romawi, Rasulullah sudah menyiapkan kurang lebih 3.000 pasukan dari kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menyerbu bangsa Romawi. Dan ada yang Masya Allah ya itulah ya sejarah. Orang-orang barat itu, mereka itu kalau belajarnya tuntas.
Saya lupa namanya, tapi saya pernah lihat ada videonya. Jadi akhirnya beliau masuk Islam. Jadi orang Barat ini meneliti tentang perang Tabuk ini. Perang Tabuk, beliau sampai terheran-heran gitu loh dengan kaum muslimin. Kaum muslimin kurang lebih 3.000 pasukan saja tanpa ada peralatan perang yang canggih. Kalau dibandingkan dengan pasukan Romawi ini pasukan yang terkenal gagah berani, senjata juga sudah lengkap, ya masya Allah. Berikut dengan pasukan-pasukannya. Ya. Dan akhirnya yang meneliti ini di peperangan Tabuk ini akhirnya masuk Islam. Tahu bahwa ternyata kaum muslimin itu punya Allah. Tahu ternyata kaum muslimin itu ada yang membantu, yaitu para malaikat-malaikat Allah. Dan perang Tabuk ini kata para ulama disebut dengan perang Al-Usr. Al-Usr itu perang yang sulit. Kenapa disebut perang yang sulit? Karena dulu ketika Rasulullah SAW ingin menghadapi pasukan Romawi, maka kala itu kaum muslimin belum berada pada kejayaannya. Kaum muslimin ada beberapa yang tidak punya tunggangan kuda dan akhirnya mereka harus berjalan. Ya, tidak ada yang memiliki tunggangan kuda. Dan yang punya tunggangan kuda hanya sedikit dari kaum muslimin. Termasuk nanti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini kenapa akhirnya ya diterima taubatnya? Karena Ka'ab bin Malik termasuk dari sahabat yang diberikan nikmat untuk memiliki kuda. Tapi Ka'ab bin Malik tidak berangkat dalam peperangan Tabuk. Nah, teman-teman tahu saking sulitnya perang Tabuk, saking sulitnya sampai akhirnya para sahabat itu hanya memakan satu kurma dalam satu hari. Masya Allah, satu kurma. Coba teman-teman kalau pas lagi umroh, ya tanya ke pembimbingnya, Ustadz, Tabuk tuh di mana? Tabuk itu jauh. Peperangan yang paling jauh yang pernah dilakukan oleh kaum muslim ini perang Tabuk. Ya, dalam keadaan posisinya jauh dari Madinah, masya Allah ya, ada banyak yang tidak berkuda pasukannya, ya, dan perbekalan juga sangat sedikit, tapi mereka punya semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kemahabaikannya Allah, apa yang terjadi akhirnya teman-teman? Apa yang terjadi di perang Tabuk? Dengan kebaikannya Allah, sebelum peperangan itu berhasil ditaklukkan oleh bangsa Romawi, maka Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan untuk kaum muslimin. Masya Allah, baik banget Allah itu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Allah apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Bagi teman-teman yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan hidup, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Sebentar lagi di depan ini sudah ada kemudahan. Tetap kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya Allah itu baik banget. Bahkan kadang kita meminta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi tidak semua apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Ya, Masya Allah. Baik, yuk kita lanjutkan. Apa di sini disebutkan? Jadi ketika itu Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi. Ya, beliau tidak ikut perang Tabuk karena alasan yang tidak jelas. Ya. Dan beliau padahal punya kuda. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ya coba ibu-ibu dilihat di surah At-Taubah di ayat 1, 2, 3. Ayatnya bagus ya, 1, 2, 3. Sudah disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini berkenaan dengan peperangan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar فَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian, dan hendaklah mereka mendapatkan sikap keras yang ada pada diri kalian. Jadi kita ini dalam Islam ini teman-teman, kita ini diperintahkan untuk lebih keras kepada orang kafir dan lembut kepada orang-orang yang beriman. Jangan dibolak-balik. Ada sebagian orang muslim yang dia sangat keras dengan saudaranya orang-orang yang beriman, tapi justru mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman. Kajian dibubarkan,
titik. Ya, sudahlah ya, begitulah ya. Jadi ini terbolak-balik. Ya, ada kan dari kita kaum muslimin yang begitu? Ada kajiannya tidak membahas macam-macam, membahas Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dibubarkan. Giliran orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka mengadakan suatu perayaan dijaga dengan baik ya. Dan inilah yang namanya terbolak-balik. Ya, nas'alullah as-salama. Jadi sikap kita harusnya lebih keras kepada orang kafir dan lebih lembut kepada orang-orang beriman. Sekarang dilihat surah At-Taubah ayat 117. Ini yang berkenaan juga dengan perang Tabuk. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah yang menyebutkan di dalam surah Taubah, apa kata Allah? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usr min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Masya Allah, Allah tuh menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha rauf, zat yang maha rahim. Dan ini kata para ulama, ini berkaitan dengan kejadian sebagian orang-orang beriman tidak mau ikut dalam perang Tabuk. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir, ya Allah, kalau ikut perang Tabuk jauhnya, gitu kan ya. Kan ujian tuh. Dulu para sahabat juga diuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ketika diperintahkan untuk berjihad, apakah semua sahabat ikut berjihad? Ada yang ikut, ada yang tidak. Ya. Kemudian diantara yang tidak ikut adalah Ka'ab bin Malik. Maka kemudian ia pun bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Maka taubatnya Ka'ab bin Malik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman. Kalau dulu orang bertaubat itu langsung diumumkan. Rasulullah ketika masih hidup ada wahyu dari Allah bahwa Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Kalau zaman sekarang, saya mau tanya, kita bertaubat kepada Allah, ada yang ngumumin enggak? Taubatmu diterima, taubatmu tidak terima? Enggak ada, ya. Enggak ada kan? Tapi ada efek dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau orang bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima di sisi Allah, maka Allah akan hindarkan ia dari berbagai macam maksiat. Ini artinya adalah taubatnya diterima. Kalau Allah menerima taubat seorang hamba, maka Allah tidak akan memalingkan hamba ini kepada keburukan yang sama. Allah jaga dia. Ada kan orang bertaubat tapi ternyata balik lagi ke belakang. Berarti taubatnya belum diterima. Ya. Kalau taubatnya diterima, maka Allah akan jaga dia. Jaga untuk tidak melakukan hal yang sama dari sebelum ia bertaubat. Beruntunglah orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sahabat yang taubatnya diterima adalah Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengumumkan pada sholat subuh. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, Ka'ab bin Malik taubatnya telah diterima oleh Allah. Masya Allah ya, keren banget ya. Ya Masya Allah, orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya, apa-apa kalau lagi nggak tahu ya, maka langsung tanyanya kepada Rasulullah. Ya, dan Rasulullah SAW tinggal menunggu wahyu, baru kemudian Rasulullah SAW memberitahukan para sahabatnya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan Ka'ab bin Malik telah diterima taubatnya, maka kaum muslimin memberikan ucapan selamat kepada Ka'ab. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin hendaklah turut ikut senang manakala melihat saudari kita mendapatkan kenikmatan. Karena diterimanya taubat itu kenikmatan. Diterima taubat itu rizki dari Allah. Maka kita sebagai hamba Allah turut ikut senang kalau melihat kenikmatan ada pada saudari kita. Alhamdulillah jeng derek binga kemarin baru mantu. Ya. Alhamdulillah jeng derek binga kemarin habis tindak umroh. Gitu kan ibu-ibu? Sampai kita pun dibolehkan kalau ada saudari kita yang awalnya belum masuk Islam,
Kemudian setelah itu kita menyaksikan saudari kita yang awalnya belum masuk Islam kemudian masuk Islam. Maka kita boleh bagi kita untuk menyambutnya dan menyalaminya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu saya pernah tuh Bu, diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat itu. Masya Allah. Di mana itu waktu itu? Di Masjid Quwwatul Islam. Ada di sini teman-teman yang tahu Masjid Quwwatul Islam? Di daerah Condong Catur. Ya, namanya Quwwatul Islam. Ya, itu tuh waktu saya ikut kajian suami, itu ada satu wanita di Jogja, ya, yang masuk Islam. Ya, Masya Allah. Setelah beliau mengucapkan syahadat, banyak di antara kita, ya Masya Allah, yang turut ikut senang sampai meneteskan air mata. Ya, dirangkul, alhamdulillah, alhamdulillah nambah saudara baru, alhamdulillah, ya. Dan itu harusnya kita begitu. Kenapa? Agar orang-orang yang baru masuk Islam itu merasa alhamdulillah ada teman-teman kita dari galangan kaum muslimah yang peduli. Dan kalau misalnya kita melihat ada orang baru masuk Islam, kita tawarkan bantuan. Karena terkadang orang yang baru masuk Islam ini teman-teman diusir dari rumahnya. Ya, tidak diakui oleh keluarganya. Ya, teman-teman pernah dengar ada seorang fulana yang dia akhirnya sekarang jadi da'iyah, Masya Allah, yang menyebarkan dakwah. Beliau pernah bercerita kepada saya, kata beliau, dulu Ustazah, ketika saya sudah berhenti dari aktivitas di gereja, masuk Islam, maka kata beliau akhirnya keluar dengan putranya dan tidur di masjid, gak ada lagi tempat. Ya, maka kita tawarkan bantuan. Ukhti, saudariku, karena engkau saat ini sudah menjadi saudaraku sesama muslimah, apa yang bisa saya bantu? Ya, adakah tempat tinggal untuk dirimu? Kalau tidak ada tempat tinggal, monggo di rumah saya ada rumah kecil yang bisa kau tempati. Masya Allah. Dan itu menjadi kewajiban kita teman-teman. Ya, baik. Kemudian berdirilah faqama ilayya. Nah ini nih syahidnya. Maka berdirilah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga banyak memiliki keutamaan. Ya, istrinya beliau siapa? Talha punya istri siapa? Ummu Sulaim. Ya, Talha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang banyak ikut andil dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Maka beliau berdiri untuk menyalami Ka'ab bin Malik. Dan ketika itu Rasulullah SAW berada dalam barisan kaum muslimin. Maksudnya Rasulullah ada di situ gitu loh. Tapi Rasulullah SAW tidak mengingkari. Maka kata para ulama, dibolehkannya kita berdiri dalam rangka menyambut dan memberikan selamat, menyalami saudari kita yang sedang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ka'ab, ketika beliau diterima taubatnya oleh Allah, maka Talha pun ikut berdiri dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya ya akhwat, hadis ke-727. Ya. Disebutkan an Abi Sa'id al-Khudri anna nasan nazalu ala hukmi Sa'd bin Mu'ad. Farsala ilaihi faja'a ala himarin. Falamma balagha qariban min al-masjid qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'tu khairakum aw sayyidikum. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد أفحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسبى ذريتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله أو قال حكمت بحكم الملك. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang juga memiliki banyak keutamaan. Beliau berkata, ada sejumlah orang, yaitu orang-orang Yahudi, yang meminta keputusan dari Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad juga sama, sahabat Rasulullah SAW yang banyak memiliki keutamaan. Maka diutus oleh Rasulullah SAW seseorang kepadanya. Lalu ia datang dengan mengendarai keledai, dan ketika sampai di dekat masjid, Rasulullah bersabda, datanglah kepada orang terbaik di antara kalian atau tokoh kalian. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, wahai Sa'ad, sesungguhnya mereka meminta hukum darimu. Lalu Sa'ad berkata, aku memutuskan agar dikenal hukum mati atas orang-orang pasukan mereka dan ditawan wanita dan anak-anak mereka. Maka Rasulullah bersabda, engkau memutuskan hukum dengan hukum Allah, atau bersabda, engkau memutuskan dengan hukum Al-Malik, atau Allah yang merajai segala sesuatu. Masya Allah. Jadi ini kisahnya ya akhwat, bahwa di antara orang-orang Yahudi atau orang-orang yang berada pada zamannya Rasulullah SAW, juga mereka terkadang meminta fatwa dari ulama.
Ya, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk ulamanya para sahabat. Ya. Mereka meminta keputusan dari ulamanya para sahabat. Dan beliau, ya Masya Allah, meminta keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Berarti dibolehkannya bagi kaum muslimin ketika ada suatu perkara yang mereka bingung untuk memutuskan perkara tersebut, bertanya kepada ahlul ilm. Ya, jadi kalau misalnya kita ini bingung apa yang harus saya lakukan, ya maju atau mundur, di samping istikharah juga kita boleh bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Dan di sini juga disebutkan bahwa dulu orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang dia pemimpin kaum itu biasanya dipanggil dengan panggilan sayyid. Ya, sayyid. Ya, sayyid ini sebagai bentuk untuk memuliakan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang dia memiliki kekuasaan di kaumnya. Ya, Masya Allah. Dan tentunya Masya Allah, tidaklah Rasulullah SAW mengizinkan Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan fatwa kecuali Rasulullah tahu akan kredibilitas, akan kualitas ilmu Sa'ad bin Mu'adz. Ya, nggak mungkin Rasulullah SAW mengizinkan Sa'ad bin Mu'adz kalau Sa'ad bin Mu'adz ini gak punya ilmu. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz punya ilmu sehingga Rasulullah SAW akhirnya mengatakan, ya Sa'ad, yang engkau putuskan itu sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dan bagi kita orang-orang yang diberikan oleh Allah titipan ilmu, jika ada orang yang bertanya, tolong ya akhwat, jangan kita jawab dengan hawa nafsu kita. Apa yang kita lakukan? Kita jawab dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ada yang bertanya kepada kita, ya Mbak, saya mau tanya, mendengarkan ngajinya sudah lama, saya mau tanya, apa hukumnya warisan yang diberikan oleh orang tua hanya kepada anak perempuannya saja, gitu ya? Biasanya orang Padang begitu katanya ya. Ada orang Padang nggak? Katanya diberikan warisan hanya untuk kaum perempuan. Ya betul itu. Maka ketika kita bestinya orang yang bertanya, walaupun kita besti, maka kita jawab. Ya, kalau di dalam Al-Quran yang namanya warisan itu diberikan untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan laki-laki mendapatkan jatah lebih banyak daripada perempuan. Apa kata Allah? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwa laki-laki itu lebih banyak jatahnya 2 kali lipat daripada perempuan. Dan ini hukumnya Allah. Ya, jangan sampai karena kita ditanya oleh besti kita gitu ya, dan kita nggak mau kalau besti kita marah ya, kalau sampai jawab demikian akhirnya kita bilang ya udah nggak apa-apa deh, warisan tuh untuk perempuan semua gitu ya. Jangan. Tetap kita kembalikan hukum-hukum itu kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya ya akhwat, ya. An Anasin qala maka nasakhsun ahabbu ilaihim ru'ya minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Dari Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang luar biasa, yang banyak keutamaan, di mana Anas bin Malik beliau Masya Allah berkhidmat kepada Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan tidak ada satu orang pun yang lebih ingin mereka lihat daripada Rasulullah. Jika mereka melihat beliau maka para sahabat tidak berdiri. Lihat, kenapa? Karena tidak ada tujuan utama untuk apa? Ya, para sahabat ketika Rasulullah datang, ya, tidak ada yang satupun yang berdiri. Kecuali kalau misalnya pengen bersalaman, kecuali tadi untuk menyambut karena dia setelah mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, itu boleh. Ya, makanya para ulama juga membahas apakah boleh seorang murid berdiri ya di hadapan gurunya yang masuk ke dalam kelas. Kan sebagian mengatakan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada tujuan, tidak ada ghayah. Untuk apa? Gitu ya. Kecuali kalau tadi seperti ketika dia menyalami ataupun ketika dia memberikan tahniah atau memberikan selamat kepada orang-orang yang mendapatkan hak atas selamat tersebut. Baik, kemudian ya akhwat, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian kita. Ini cukup panjang hadisnya, Masya Allah. Oh, ini hadis bahwa Rasulullah SAW pun berdiri menyambut Fatimah. Saya bacakan hadisnya dan nanti insyaallah saya jelaskan maknanya saja ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun pernah berdiri menyambut Fatimah. Ya.
Disebutkan an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat ma raaitu ahadan minan nasi kana asbaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah bahwa tidak ada yang serupa, yang mirip banget dengan Rasulullah kecuali Fatimah. Rasulullah punya anak berapa ibu-ibu? 7. Ya. Di antara ketujuh anak-anak beliau yang paling mirip adalah Fatimah. Masya Allah. Ya. Asbah bin Nabi SAW kalaman wala hadisan wala jilsatan min Fatimah. Duduknya sama dengan Rasulullah, berbicaranya sama dengan Rasulullah. Qalat wa kana Nabi SAW idza ra'aha qad aqbalat rahhaba biha. Rasulullah saking sayangnya kepada Fatimah, kalau Fatimah datang menyambutnya dan salaman. Nah, itu kan salaman, berarti ada tujuannya. Menyalami Fatimah sebagai bentuk rasa sayang kepada Fatimah putri beliau. Tsumma qama ilaiha faqabbalaha. Masya Allah. Ini gimana coba teladannya Rasulullah kepada putri-putrinya. Putrinya datang, disambut, disalamin, dicium. Ya, ada nggak para bapak yang begitu hari ini? Ada. Wah, ini yang ada paling keras nih mbaknya. Begitu ya. Kalau anak-anaknya datang gitu ya, disambut, dicium gitu ya. Masya Allah, bersyukurlah, Allahumma barik. Masya Allah, bersyukurlah ya. Ibu-ibu yang punya suami, yang punya pasangan masih peduli dengan anak-anaknya. Ya, disambut, dicium itu Masya Allah. Berharga banget bagi putra-putrinya. Masya Allah. Thumma akhadha biyadiha faja'a biha hatta yujlisuha fi makani. Masya Allah. Fatimah datang sama Rasulullah sudah disiapkan tempat duduk. Masya Allah. Silahkan wahai anakku duduk. Gitu ya, Masya Allah. Dan diajak ngobrol oleh Rasulullah SAW. Wa annaha wa kanat, Masya Allah ya. Idza ataha Nabi sallallahu alaihi wasallam rahabat bihi, tsumma qamat ilaihi fataqabbalathu. Sama Fatimah juga. Kalau Rasulullah datang, maka Fatimah sebagai bentuk rasa memuliakan Rasulullah SAW sebagai ayahanda tercintanya, maka beliau pun bangun menyalami ayahanda tercinta, menciumnya, menyambutnya. Masya Allah. Begitu dekatnya Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mardihi alladhi qubida fi farahaba wa qabbalaha. Ya Allah, wa asarra ilaiha fabakat. Ini sedih banget ya. Suatu hari Fatimah mendatangi Rasulullah SAW di saat Rasulullah sudah mendekati ajalnya. Sedih banget kalau kisah Rasulullah tuh detik-detik mau meninggal tuh yang diingat tuh kita umatnya. Yuk kita lanjutkan. Fabakat, maka Fatimah pun menangis. Summa asarra ilaiha fadhahikat. Kemudian Rasulullah memanggil lagi Fatimah, dibisiki pertamanya Fatimah, kemudian Fatimah nangis. Setelah Rasulullah melihat Fatimah nangis, dibisiki lagi, sini tak bisikin kata Rasulullah. Kemudian Fatimah fadhahikat, Fatimah ketawa. Masya Allah. Faqultu lin nisa, in kuntu la ara anna li hadhihi al-mar'ati fadlan 'ala an-nisa, fa idha hiya minan nisa, bainama hiya tabki idha hiya tadhaq. Fasa'altuha, ma qala laki? Qalat inni idha la badira. Falamma qubida an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat asarra ilayya faqala inni mayyit. Fabakaitu summa asarra ilayya faqala innaki awwalu ahli bihi luhuqan. Fasurirtu bidzalika wa a'jabani. Jadi Fatimah itu sedih ketika diberitahu bahwa Rasulullah SAW itu sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fatimah berbahagia, tertawa karena diberitahu bahwa di antara putra-putri beliau, di antara anak-anak beliau yang akan menyusul Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah, yang pertama kali adalah Fatimah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan putri tercintanya, yaitu Fatimah binti Muhammad SAW, dan seharusnya begitulah keluarga-keluarga orang-orang yang beriman. Kedekatan antara orang tua, bonding antara orang tua dan anak, ini merupakan bekal bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Teman-teman tolong dicatat, jangan sampai anak-anak kita justru meminta perhatian dari laki-laki di luar sana. Apa jadinya kalau putri kita tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayah kandungnya? Apa jadinya kalau putri kita ternyata dia kecewa dengan ayah kandungnya? Apa jadinya kalau putri kita sudah tidak lagi merasa nyaman dengan ayah kandungnya?
Maka bagi kita ya akhwat, sebagai seorang istri, hendaklah meminta kepada suami kita agar lebih mempedulikan kembali dengan putri-putrinya. Ya, kalau kita sebagai emak-emak biasanya dekat, baik itu dengan putri kita maupun dengan putra kita. Tapi kalau seorang ayah, karena sibuknya mereka bekerja, mencari nafkah, maka belum tentu mereka pun dekat dengan anaknya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita di pertemuan yang akan datang. Satu hadis lagi teman-teman baca, ini masih sisa satu lagi, dan ini pendek hadisnya ya. Hadisnya sama ya. Hadisnya panjang ternyata ya. Qara'ana qiyaman fasyarina falwasina qu'udan falamma sallama qala in kuntum la taf'alu fi la faris war rum ya. Di sini hadisnya bahwa tidak diperbolehkan kita memberikan salam atau menyambut orang-orang kafir ketika mereka datang. Ya, yang diperbolehkan adalah ketika datang kaum muslimin, dan itu pun ada tujuan utamanya yaitu untuk menyalaminya. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan suami-suami kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan keluarganya, orang-orang yang takut kepada Allah, karena sejatinya laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti berkenaan dengan keluarganya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.